Welcome to our channel. Selamat pagi saudara-saudari, selamat hari Minggu. Untuk para pencinta Riak Sabda, saya menyapa Anda dari Seminari Antonino Ventimiglia Pontianak. Di minggu yang ketujuh masa biasa ini, bacaan-bacaan mengundang kita untuk meniru tindakan Tuhan dalam hidup kita. Bacaan pertama melukiskan relasi antara Daud dan Saul. Saul sebagai raja ingin membunuh Daud. Namun kebalikan, walaupun Daud menemukan saat yang tepat, Raja Saul tertidur, namun dia tidak membunuhnya atau menyakitinya. Karena Daud mengenal martabat Saul sebagai pribadi yang diurapi oleh Allah. Kisah ini menegaskan bahwa Allah hadir dalam diri setiap manusia. Karena semua kita diciptakan menurut citranya, menurut gambarnya. Meskipun manusia bersalah atau melakukan beberapa kejahatan, namun selalu ada sisi baik dalam dirinya yang menjadikan dia begitu istimewa di mata Allah dan harusnya juga di mata kita manusia. Saudara-saudari, teks ini membantu kita untuk memahami Injil hari ini ketika Yesus berbicara tentang mengasihi dan mengampuni serta berdoa bagi musuh kita. Sikap dan cara hidup yang demikian tentu saja kebalikan dari cara berpikir dan bertindak manusia. Tetapi itulah logika Yesus dalam mewujudkan kerajaan Bapanya. Jika kita ingin menjadi bagian dari kerajaannya, inilah jalan yang dikehendaki Yesus untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, dalam relasi kita satu terhadap yang lain. Saudara-saudari, mengapa Yesus meminta kita untuk mengasihi, mengampuni, dan tidak balas dendam terhadap orang yang menyakiti kita, dan bermurah hati kepada semua orang? Pertama, Yesus ingin kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan mengevaluasi bagaimana kita akan bereaksi jika kitalah yang akan melukai atau melakukan kesalahan terhadap orang lain. Bukankah kita semua berharap supaya kita dimengerti, supaya kita diampuni? Yesus berkata, perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Poin kedua, pentingnya identitas sebagai murid Kristus. Menjadi murid Kristus atau menjadi Kristen membuat kita berbeda dengan orang lain dalam cara hidup dan juga cara bertindak. Sabda Yesus jelas bagi kita, para muridnya. Dia berkata, jika kamu hanya mencintai orang yang mencintaimu, apa artinya itu bagimu? Jika Anda berbuat baik bagi mereka yang berbuat baik kepada Anda, apa gunanya bagi kita? Bukankah orang berdosa melakukan hal yang sama? Untuk maksud ini, Yesus sendiri memberikan contoh cara hidup. Dia yang adalah Allah, dia penuh belas kasih. Orang berdosa diampuni, sehingga ia disebut sebagai sahabat para pendosa. Kita semua adalah pendosa. Dan cara Allah memperlakukan kita hendaknya menginspirasi kita untuk memperlakukan orang lain seperti kita diperlakukan Allah. Bukankah Allah selalu mengampuni kita? Bukankah Allah selalu menerima kita walaupun kita telah melakukan dosa? Yesus mengundang kita semua untuk mencintai dan mengampuni seperti Bapa mencintai dan mengampuni kita tanpa syarat. Poin yang ketiga,
soal prinsip timbal balik. Ukuran yang kita gunakan dalam menilai dan memaafkan orang lain adalah ukuran yang akan diberikan kepada kita. Jika kita murah hati kepada sesama dan bahkan kepada musuh kita, Tuhan dan juga sesama pasti bermurah hati kepada kita. Sebaliknya, jika kita kejam, jika kita seenaknya dan tak kenal ampun terhadap orang lain, mungkin saja orang lain dan juga Tuhan akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Maka saudara-saudari terkasih, Yesus meminta kita untuk mencintai dan mengundang kita untuk menahan diri dari segala bentuk kekerasan, baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk tindakan. Dia ingin kita saling menerima, saling mencintai, saling mengampuni satu terhadap yang lain. Memang sulit, tetapi dengan kuasanya kita semua pasti dimampukan untuk melakukan semuanya itu. Ketika kita mampu rendah hati dan membiarkan Yesus berkarya dalam diri kita, pengampunan pasti bisa kita lakukan. Mari saudara-saudari terkasih, kita berdoa supaya Yesus sendiri yang melenyapkan sifat agresivitas, sifat gampang marah, dan juga sifat suka dendam dari dalam diri kita. Supaya kita dibersihkan dan menjadi baru, mencintai Allah, mencintai sesama. Tuhan memberkati. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati.